Sultan Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro telah meletakkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara dalam bingkai kehidupan beragama. Sebagai seorang Jawa, dia sangat mencintai dan menghormati sejarah, budaya, adat dan tradisi Jawa. Sebagai seorang Muslim, dia sangat meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang bangsawan, putra seorang raja, dia sangat memahami bagaimana selayaknya melindungi harkat dan martabat bangsanya. Zainul Milal Bizawi mencoba mengungkapkan itu semua dalam sebuah tulisan yang runut, untuk menggali kembali warisan Pangeran Diponegoro dan para laskar ulama dan santri. Warisan itu adalah sebuah jaringan pesantren dan ulama yang meneruskan cita-cita Pangeran Diponegoro. Tidak berlebihan bila apa yang dilakukan oleh para bangsawan, para ulama dan santri dalam berjuang melawan penjajah Belanda, menjadi cikal bakal kesadaran nasional dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Sebuah kesadaran untuk tetap menjunjung tinggi budaya, adat dan tradisi tanpa harus meninggalkan keislaman. Setahun lebih sudah Zainul Milal Bizawi meluncurkan buku yang berjudul Jejaring Ulama Diponegoro, Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19. Peluncuran diadakan di Auditorium 2 Gedung Perpus Nasri, Jakarta Pusat, Kamis 25/7/2020. Peluncuran buku dengan tebal 444 halaman ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ki Roni Sodewo, Ketua Umum Patra Padi, Paguyuban Tra Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Miftah Fakih Khatib Syuriah PBNU, M. Ihsan Tanggok, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Wawan Hari Purwanto, Jubir bin Sastro U. Al-Ngatawi, Budayawan, Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam PBNU, Ahmad Suaidi, Dekan Unusia Jakarta, dan Aginanjar Sya'ban, Direktur Islam Nusantara Center. Masing-masing dari mereka mengemukakan testimoninya. Zainul menyatakan bahwa penulisan sejarah, termasuk tentang tokoh Diponegoro menjadi pekerjaan yang besar bagi Nahdien. Sebab, selama ini sejarah yang ada terputus, sehingga Nahdien, khususnya santri sudah saatnya untuk mengungkapkan yang terputus itu kepada publik. Supaya peran kita, sebagai santri benar-benar diketahui, sehingga santri yang juga memiliki negara ini berhak mengisi dan memimpin negara ini, kata Zainul. Diponegoro adalah sosok yang bukan hanya pejuang yang memperjuangkan politik atau keratonnya, melainkan juga seorang ulama yang mengetahui dan ingin menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia mengingat saat itu kolonial sangat zalim. Bahwa pemerintahan itu harus mengikuti nilai-nilai keislaman, khususnya penegakan keadilan karena kolonial penjajah, selama ini menindas bangsa kita dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang tertinggal jauh dari negara lainnya. Karya Zainul ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas, dan membuat generasi penerus membaca dan menjadikan Diponegoro sebagai seorang yang inspiratif dan dapat mengambil hikmahnya. Harapannya pembaca mengetahui bahwa Diponegoro seorang santri dan muslim yang taat dan tidak terpisah dengan ksatria itu. Di tengah kecenderungan menguatnya isu-isu radikalisme yang terkait gerakan transnasional, politik identitas, serta belum tuntasnya pertanyaan seputar hubungan antara agama dan negara, terasa sangat penting menyimak isi buku Jejaring Ulama Diponegoro, Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19 yang ditulis Zainul Milal Bizawi. Pada buku ini terpapar sebuah jawaban tentang betapa sungguh beralasannya mereka yang khawatir terhadap kekuatan Islam beserta gerakannya di ranah politik. Toh, melalui spektrum perjuangan Pangeran Diponegoro yang merupakan ulama, pengikut tarekat Syatariah, kaum terdidik, dan bangsawan, penulis menyuguhkan potret Islam yang revolusioner, memiliki dukungan sangat luas, tapi juga teduh serta nasionalis meski gerakan itu dapat dikaitkan dengan gerakan di luar Nusantara. Paparan sejarah setebal 444 halaman ini seakan hendak mengingatkan kembali perihal keharmonisan pola hubungan antara agama, Islam, dan negara. Jelas bahwa politik memang tidak bisa dipisahkan dengan agama. Selain bukan dua kutub yang harus dibenturkan, agama justru terbukti dapat memainkan peran strategis untuk kepentingan negara dan paling mampu mengisi ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau kekuasaan terhadap sisi paling rahasia pada diri setiap warga. Melalui kiprah pahlawan nasional yang juga dikenal dengan nama Sultan Abdul Hamid Heru Cokro ini, penulis yang memetakan jejaring, memperhatikan transmisi ideologi dan kultural, mendapati bahwa wajah Islam di Nusantara memang khas. Sambil mengkritik pandangan orientalis yang melihat Islam di Nusantara sebagai sinkretis serta jauh dari bentuk asli yang berkembang di pusatnya di Timur Tengah. Menurut Zainul Milal Bizawi, karakteristik Islam di Nusantara justru layak dijadikan model dan cara pandang membangun dan mengkaji berbagai persoalan dunia.
Setidaknya ada 3 hal yang bisa dicatat sebagai kunci keberhasilan Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa dan kaitannya dengan konteks gerakan kekinian. Kunci-kunci ini penting untuk dipelajari mengingat perang yang berlangsung sejak tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, ini merupakan perlawanan terbesar masyarakat Jawa yang amat merepotkan dan menguras kas penguasa kolonial Belanda. Dari sesama anak bangsa pun, Pangeran Diponegoro harus berhadapan dengan keraton-keraton yang telah dikuasai penjajah. Pertama, jejaring ulama santri yang sejak lama dibangun dan dibina Pangeran Diponegoro sehingga dukungan meluas di tanah Jawa. Bahasan ini bahkan menjadi perhatian utama penulis yang mengurai secara rinci hingga jejaring itu terbentuk, baik karena garis keturunan, hubungan guru-murid, sanad keilmuan, hubungan menantu, maupun perjuangan. Termasuk jaringan dengan Turki Utsmani yang dapat dilacak dari taktik perjuangan dan penamaan laskar. Jejaring santri ini pula yang terus bergerak meski karena pengkhianatan tokoh utama akhirnya ditangkap dan dibuang ke Makassar. Bahkan keluarga, para pendukung, santri, panglima perang yang menghindari kejaran Belanda pasca penangkapan, kemudian menyebar dan mengubah strategi perjuangan dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk mencetak kader-kader penerus. Dengan merunut garis kedekatan disertai jejak-jejak keterhubungan dengan Pangeran Diponegoro, penulis menunjukkan bahwa dari strategi itulah kemudian benar-benar terlahir tokoh-tokoh pergerakan periode berikutnya. Satu di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, NU. Kedua, literasi. Tidak dapat dinafikan bahwa kantong-kantong dukungan perjuangan berasal dari pondok-pondok pesantren. Secara historis, kemunculannya memang turut dipicu oleh kegelisahan para ulama, mengingat keraton telah dikendalikan Belanda. Para alim keluar istana, lalu mendirikan pesantren untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Pendidikan membuat mereka melek. Ketiga, kejelian Pangeran Diponegoro menjadikan unsur ketaatan pada agama dan penghormatan budaya Jawa sebagai isu bersama untuk mempertaruhkan harta dan nyawa. Opini negatif yang disebarkan Belanda beserta keraton-keraton pendukungnya tidak mampu menepis keyakinan pendukung sang pangeran, yang menafsirkan penggusuran patok nisan sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima. Narasi ini cukup berhasil membuat kalangan santri terlibat penuh. Bahkan setelah perang usai, mereka masih merasa mendapatkan legitimasi historis dan memegang takdir untuk meneruskan perjuangannya. Disinilah urgensi seorang pemimpin dan para elit. Mereka harus mengolah isu yang tepat agar dapat mengikat loyalitas dan menggerakkan para pendukungnya. Meskipun, dalam perjalanan perjuangannya terjadi juga perdebatan yang ingin menggali motif. Sesungguhnya di balik perlawanan Pangeran Diponegoro, sungguh ingin mendirikan Balat Negara Islam atau semata-mata karena ingin menjadi Raja Jawa. Argumentasi yang menegaskan bahwa imajin community tumbuh karena kezaliman penguasa kolonial menjadi musuh bersama tetap sulit diabaikan sebagai faktor yang memengaruhi karakter masa lalu. Konteks awal abad ke-19 tentu mengalami perbedaan dengan periode-periode berikutnya. Maka, apa yang harus dilakukan umat agama Islam sekarang, ketika republik ini telah diproklamirkan dan tidak ada lagi penjajahan fisik, sementara aneka pengelompokan menjadi bagian inheren bangsa Indonesia? Jawaban ini bisa kita lacak pada hal 287, buku jejaring ulama Diponegoro di mana laskar dan kalangan santri merubah kembali strategi untuk menyebar. Berdiaspora mencari lahan yang lebih jauh dari pusat kekuasaan, dengan mendirikan masjid atau merintis pesantren, dengan penanda 2 buah pohon sawo untuk kaderisasi serta pohon kemuning di sekeliling rumahnya. Penanda dari Shawu Suhufakum, artinya rapatkan barisanmu sebagaimana perintah Rasulullah. Sawu sufufakum fa'ina taswiyatash sohuf minikomati solat. Hari Bukhari. Tidak saja salat, dengan kaderisasi di pesantren juga melahirkan perlawanan kultural seperti gerakan literasi dan memperkuat keagamaan di masyarakat. Jejaring di Timur Tengah yang terbangun pada akhir abad 19 seperti Syekh Nawawi Al-Banrani, Syekh Mahfuz At-Termasi, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan dari ulama-ulama pejuang yang meneruskan semangat jihad dan keilmuan di bumi Nusantara. Seperti penulis utarakan di bagian awal, buku terbaru ini pun diposisikan sebagai pelengkap, masterpiece Islam Nusantara, yang telah diterbitkan sebelumnya, yang berusaha menampilkan wajah khas Islam di Indonesia. Dalam naskah Jawa dan Belanda ditemukan 108 kiai, 31 haji, 15 syekh, 12 penghulu dan 4 kiai guru turut perang Pangeran Diponegoro. Mereka kini tersebar dari mancanegara kulon sampai timur dan pusat pemerintahan di Keraton Yogyakarta.
Semoga jawaban tersebut kelak bisa semakin diungkapkan penulis dalam buku-buku hasil kajian berikutnya.